Salam santun. Maaf ya, Pak. Urusan jogging, kalau ada yang tahu di Facebook saya, kegiatan saya ya seperti itu. Jogging, sepeda, jogging. Biar enggak terlalu mudah diserang penyakit dan sakit. Jadi ceritanya gini, tadi pas jalan-jalan itu tiba-tiba di persawahan tuh ada, nggak tahu terdengar dia ngomong apa, tiba-tiba bapak tani itu ngomong, yo kudu podo kabeh sama semua itu tujuannya. Terus begitu dengar tuh saya baru teringat apa yang sudah ada digembar-gemborkan masalah Indonesia Emas. Kembali ke Indonesia Emas. Yang pilkada kemarin biar aja ya, yang menang boleh girang, yang kalah ya harus legowo ya, jangan mencari ya. Ada lagi yang membuat sayembara kalau menemukan kecurangan dikasih hadiah sekian miliar. Ini sudah ada yang menemukan dari salah satu kader partai ya kasihkan itu aja. Jadi kader partai itu menemukan bahwa ada kecurangan tidak datangnya para pemilih karena formulir panggilan undangan itu tidak dikasihkan. Kasihkan itu berarti dia sudah menemukan kecurangannya ya. Hadiahnya itu kasihkan. Jadi gini, maaf ya, 5,2 kilo ini lagi dalam 52 menit. Jadi itu belum lagi saya yang berhenti di fitness ya. Jadi di sebelah desa sini ada fasilitas fitness gratis. Jadi outdoor ya, di sebelahnya lapangan untuk jogging dan sepertinya sepak bola kecil kelihatannya ya. Terus buat area senam-senam, terus sebelahnya ada alat-alat untuk fitness. Jadi begini, untuk menyongsong Indonesia Emas ya, kan ini sudah mulai. Jadi saya membuat konten ini itu sebetulnya karena tergugah dengan nama kabinet. Yang selama ini nama kabinet itu nggak menggugah saya, tapi yang kali ini menggugah merah putih. Wah, berarti ini kabinet berani bersih. Jadi saya terus akhirnya buat konten-konten seperti ini ya, menyongsong Indonesia Emas. Kelihatannya ini Pak Prabowo sudah mulai bersih-bersih ya, sudah mulai memberanikan diri menghadapi tekanan dan intimidasi dari luar negeri ya. Yang saya lihat di YouTube tuh semua mengomentari keberanian beliau. Nah, tinggal satu ini, menggandeng mantan presiden dan mantan wakil presiden ya, yang selama ini sudah berpikir dan bekerja juga segalanya untuk negeri tercinta ini. Yuk kita komit membuat komitmen atau membuat tujuan bersama. Jadi apa sih kamu dulu jadi presiden dan wakil presiden, tujuanmu apa itu, dan yang sekarang kamu jadi presiden dan wakil presiden itu tujuannya apa? Karena kalau yang kemarin digembar-gemborkan tujuannya kan menyongsong Indonesia Emas. Ayo berembuk membuat sebuah misi dan visi untuk ke depan, dan itu harus menjadi panutan untuk presiden berikutnya setelah Pak Prabowo. Kan masih ada 2029, 2034, 2045 ya. Jadi seperti itu, harus sama-sama berkomitmen mematuhi atau
mempunyai rencana yang sama demi sebuah negara Indonesia ini. Tujuannya apa di 2045 nanti? Misalkan Indonesia yang bersih dari korupsi, bisa enggak? Saya kira bisa kalau niat ya. Masih ada berapa lagi? 2029, 2034, 2039. Nah, masih ada 3 kali ganti presiden lagi ya. Jadi misalkan sekarang Pak Prabowo mau bersih-bersih 20%, nanti berikutnya bersih-bersih lagi 20%, berikutnya lagi bersih-bersih 20%, tinggal 40%. Lumayan ya. Jadi rekod untuk korupsi sudah terpotong 60%. Itu kalau bisa dan kalau berani. Karena juga berangkatnya uang, kembali juga uang, bekerja untuk uang ya. Lalu apa? Memperbaiki ekonomi rakyat. Jadi menaikkan level kemiskinan ya, level ke apa? Jadi di dunia itu kan ada tuh grade atau ya grade tingkat kemiskinan setiap negara, ada di ranking berapa. Nah, bisa nggak Indonesia mencoba untuk mengambil grade yang lebih baik ya, itu. Jadi banyak untuk 2045 itu banyak yang bisa ditargetkan. Jadi target untuk pemberantasan korupsi yang selama ini juga di ring dunia kita peringkat berapa ya, saya nggak mau menyebutkan karena saya juga nggak tahu. Itu terus tingkat apa kemiskinan ya, itu terus lagi apa tingkat keadilan. Nah ini tingkat keadilan itu juga mungkin tersorot oleh dunia ya, karena juga lambang kita timbangan, jadi ditimbang kiri timbang kanan ya, mana yang berat mana yang diperlukan. Kalau mungkin seimbang ya bingung. Itu jadi banyak target yang saya lihat, ada 3 yang terutama ya. Jadi tingkat korupsi ya, karena juga semuanya berangkat dari uang dan mereka juga butuh pengembalian uang dan bertambah uang ya. Jadi menyebar uang, mencari uang, bertambah uang. Nah itu yang repot ya. Itu. Terus yang kedua tadi apa? Tingkat kemiskinan ya, karena kesenjangan kehidupan di negara kita ya tahu sendiri ya. Itu banyak yang menyorot. Tuh. Terus keadilan ya, keadilan karena juga namanya apa, instansi ya, instansi ini kalau di level perkantoran mungkin dia di tengah-tengah, entah itu kabak atau kabit ya, atau apa, dari atas digencet, dari bawah digencet. Nah, dia lebih mending menggencet bawah daripada berteriak pada atas, karena dia pun juga cari selamat, cari posisi. Kalau yang bawah digencet, paling nanti yang bawah ini kan dipindahkan atau dikeluarkan ya. Tapi kalau dia memihak kepada yang atas, paling tidak raportnya bagus meskipun kinerjanya jelek ya, posisi bisa diperbaiki. Jadi misalkan naik level lagi atau pindah ke tempat yang lebih basah gitu ya, apalagi bisa menjilat nolong gitu. Bisa menjilat itu, karena di negara kita itu orang-orang seperti itu banyak ya. Kalau di tempat kita atau tempat saya bilang ngatok ya, ngatok. Kalau bahasa Indonesianya menjilat.
Karena apa? Orang-orang yang dijilat itu malah bangga. Gampang, aku butuh apa dia langsung, aku butuh ini dia juga langsung mencarikan. Padahal dengan begitu apa ya, kemanusiaan kita itu jadi luntur. Waduh, aku kemarin butuh ini di mereka yang nolong, aku butuh itu dia yang nolong. Nah, itu. Jadi kemanusiaan kita luntur, akhirnya juga apa ya, balas budi ya, seperti yang sudah ada ini ya, tim ses balas budi, kasih jabatan, kasih dudukan. Jadi seperti itu. Monggo untuk bapak-bapak, mantan wakil presiden, mantan presiden semuanya yang masih sugeng, yuk berkomitmen membuat sebuah apa, rencana atau apa ya, yang jelas rencana ya, rencana untuk nanti 2045 itu mau bagaimana Indonesia, mau apa, mau jadi apa gitu. Ya. Jadi monggo yang mau menggagas siapa, dan itu harus dipatuhi sama presiden berikutnya setelah Pak Prabowo nanti. Ya. Kan masih ada 3 periode, 4 periode ke depan ya, sampai 2045. Jadi dimulai dengan kabinet merah putih, berani bersih. Tunjukkan Pak, harus bersih Pak. Ya, gak bersih sikat. Ganti banyak pemuda-pemudi, putra dan putri Pertiwi itu yang ininya lebih daripada yang sudah ada. Cuman aja nasibnya yang beda ya. Jadi sekali lagi monggo, mumpung masih ada 20 tahun dapat bergerak menunjukkan arah dan tujuan Indonesia di tahun 2045. Terima kasih telah nonton video. Salam santun, salam sehat, perlu jos.